konsep dasar dari queue. Jika teman-teman belum tahu apa itu queue dan bagaimana penerapannya, maka sangat disarankan agar teman-teman menonton video pembahasan tentang queue. Jika teman-teman sudah paham tentang konsep dasar queue dan penerapannya, maka teman-teman akan lebih mudah memahami video ini. Jadi, inilah queue atau antrian. Dan kita lihat dalam kasus ini, antrian sudah dinyatakan penuh karena rear berada di akhir antrian atau queue. Nilai rear 4 dan rear sama dengan max minus 1. Keduanya sama-sama bernilai 4. Dan ketika rear sama dengan max minus 1, artinya antrian atau queue sudah penuh. Jika kita hapus beberapa elemen dari antrian, misal kita hapus 5, 15, dan 25. Meski pada posisi 0, 1, atau 2 tempat ini kosong, kita tetap tidak dapat memasukkan elemen baru di posisi ini karena antrian atau queue dinyatakan penuh. Nilai rear sama dengan max minus 1. Jika nilai rear sama dengan max minus 1, maka antrian dinyatakan penuh dan kita tidak dapat memasukkan elemen baru ke dalam antrian. Namun, kita dapat memasukkan elemen pada posisi ini jika kita buat antrian melingkar atau circular. Dalam antrian melingkar atau circular queue, kita dapat memasukkan elemen pada posisi ini. Analoginya dengan menyambungkan kedua ujung antrian membentuk lingkaran. Nilai front pada titik ini akan menjadi 3. Dalam circular queue, jika bagian rear sama dengan max minus 1, maka rear berada di akhir antrian atau queue. Dan jika posisi awal queue kosong atau jika posisi 0 dari queue kosong, maka rear sama dengan 0. Dan elemen baru dimasukkan di posisi ini. Misal kita masukkan 15. Kemudian jika kita ingin memasukkan elemen lain ke dalam queue, maka nilai rear akan bertambah 1 sama halnya pada queue atau antrian normal. Nilai rear awal bernilai 0. 0 kemudian akan ditambah 1, maka rear akan menjadi sama dengan 1. Berikut sama dengan elemen. Elemen ini adalah sebuah variabel. Nilai elemen variabel ini 25. Rear pada titik ini 1. Sehingga elemen baru akan dimasukkan pada posisi 1. Prosedur ini sama halnya ketika memasukkan elemen pada antrian atau queue normal. Dan jika kita ingin memasukkan elemen lain ke antrian atau queue, maka sekali lagi nilai rear akan bertambah 1. Kemudian nilai rear pada titik ini 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Rear akan bernilai sama dengan 2. Misalkan nilai elemen variabel ini 250, maka 250 akan dimasukkan pada posisi kedua. Penambahan elemen pada circular queue juga sama halnya seperti pada normal queue. Elemen selalu dimasukkan dari belakang atau rear. Ketika rear berada di posisi terakhir queue dan jika posisi pertama dari queue kosong, maka rear sama dengan 0. Ketika elemen dihapus dari circular queue, nilai front akan bertambah 1. Front akan sama dengan front ditambah 1 seperti halnya normal queue. Jika kita hapus elemen dari antrian, maka 35 ini akan dihapus karena elemen dalam circular queue ataupun normal, elemen selalu dihapus dari depan atau front. Nilai front pada titik ini 3. Jadi 3 akan ditambah 1 menjadi sama dengan 4. Front akan menjadi sama dengan 4 dan elemen ini akan terhapus. Misal kita anggap kasus ini sebagai antrian normal. Jika kita coba menghapus elemen dari antrian, maka nilai front akan bertambah 1. Front akan sama dengan 5. Dan elemen ini akan terhapus. Dalam antrian circular, ketika front sama dengan max minus 1, ketika front ada di akhir antrian, maka front menjadi sama dengan 0. Dan elemen ini akan terhapus. Ketika front berada di akhir antrian,
saat akan menghapus suatu elemen, maka bagian front sama dengan 0. Dan elemen terakhir inilah yang akan terhapus. Selanjutnya, kita gunakan pernyataan if ini. If front sama dengan max minus 1. Front sama dengan 0. Pernyataan if ini akan memeriksa apakah nilai front sama dengan max minus 1. Dalam hal ini, max bernilai minus 1. 5 minus 1 sama dengan 4. Kedua kondisi ini akan bernilai benar atau true, sehingga front sama dengan 0. Dan elemen terakhir ini akan terhapus. Jadi, ketika front berada di akhir antrian, dan kita coba untuk menghapus suatu elemen dari antrian, maka front akan bernilai sama dengan 0. Dan elemen terakhir akan terhapus. Jika kita hapus lagi elemen dari antrian, maka 15 ini akan terhapus karena elemen-elemen dalam antrian sirkular ataupun normal selalu dihapus dari depan atau front. Nilai front pada titik ini 0. Jadi 0 ditambah 1 menjadi sama dengan 1. Front menjadi sama dengan 1 dan 15 ini akan terhapus.